Baik. Jadi begini teman-teman sekalian, berkaitan dengan virus ini ya. Jadi memang sekarang ada beberapa laporan lah ya, bahwa ada orang yang datang dengan keluhan pencernaan, keluhan mah seperti itu, nyeri, dispepsia seperti itu. Kemudian di swab negatif, kemudian 3 hari kurang lebih setelah masuk itu tiba-tiba sudah penuh dengan rongki parunya, dan hari keempat tuh sudah wassalam. Nah, ini yang saya mau ceritakan, dan karena teman-teman di sini banyak yang berada di garis-garis depan ya, jadi mungkin saya akan kasih beberapa tips-tipsnya supaya teman-teman tetap waspada dan terjaga kesehatannya. Karena emang karakter virus ini sekarang sudah lebih baru dan lebih canggih lagi, dan sampai kapan kita nggak tahu, dan akan terus seperti itu. Pokoknya kita siap aja perangnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa memang virus ini sekarang mulai masuk ke pencernaan. Jadi dia khususnya akan menyerang orang-orang yang bermasalah di pencernaan ya. Sehingga dari sini kita harus tahu bahwa karakter orang Asia ya, Indonesia termasuk di situ, kebanyakan atau sebagian besar adalah masalahnya di lambung ya, atau pencernaan. Maka potensi sangat besar dari ini untuk terjadi, atau mungkin keadaan yang tadi saya sebutkan di awal tadi itu sangat gampang terjadi. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan sebagai langkah penguatan lambung ya dalam hal ini, dan penguatan tubuh secara umum pada dasarnya nanti. Yang pertama adalah jaga lambung ya. Jaga lambung ini berupa teman-teman, pertama hindari semua makanan-makanan terutama fast food ya. Udah pisah dulu sama fast food ya. Jangan ada fast food sama sekali lah masuk, karena itu sangat berat buat lambung. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya ada obat yang sangat baik untuk menjaga asam lambung ini, karena memang sebagian besar orang Indonesia masalah lambung, dan itu sebenarnya bukan kelebihan asam klorida ya, tapi justru malah kekurangan hipoklorida sebenarnya. Nah, di sini kita bisa ngambil salah satu cara atau mungkin metode untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara mengkonsumsi air tajin. Air tajin ini salah satu air yang sangat baik untuk memperbaiki asam lambung. Tapi kalau teman-teman agak repot, ada satu produk nanti mungkin saya share, tapi nggak sekarang, yang sudah jadian ya, itu isinya air tajin. Nah, air tajin ini bisa teman-teman buat ya dengan cara mengambil beras seperti biasa, kemudian tentunya beras yang bebas pestisida ya, beras organik ya. Itu diminum airnya 2 kali lah, atau sekali sampai 2 kali sehari. Kalau seandainya nggak mendapatkan air tajin atau beras, teman-teman bisa mengkonsumsi air tajinnya ubi ya, atau mungkin air tajin ubi singkong ya, ubi kayu kalau di tempat saya. Nah, itu bisa teman-teman minum juga airnya. Dan ingat, kenapa air tajin atau ubi ini bisa dipakai, karena kita butuh amilumnya ya. Kita butuh amilumnya untuk menenangkan lah ya, menyeimbangkan lambung supaya tidak bermasalah. Jadi teman-teman yang di sini ada masalah lambung, hati-hati banget, karena sekarang kecenderungan dari virus ini memang mengarah ke sana gitu. Jadi hati-hati banget kalau ada masalah lambung, nyeri segala macam, segera obati. Dan yang paling utama lagi adalah jangan biarkan lambung kosong ya, khususnya yang bermasalah, karena itu satu cara yang sangat mudah untuk makhluk ini masuk gitu. Nah, sehingga disinilah kita perlu asupan-asupan berupa amilum yang teman-teman bisa dapatkan dari 3 jenis makanan ini ya, yaitu alpukat, kemudian pisang, dan bisa tambah dengan kurma. Jadi kalau bisa perutnya jangan dibiarkan kosong, jadi kondisikan untuk terisi terus tapi tidak penuh ya. Dan salah satu makanan yang bisa diasup itu adalah tadi alpukat, pisang dan kurma. Itu bisa di blend, jadi makan dia ya 2 jam lah sekali gitu kan, atau 1 jam, tapi nggak usah banyak-banyak, yang penting terisi di sana, karena dia butuh nutrisi. Sekarang kalaupun Anda minum probiotik, maka probiotiknya tidak akan banyak berperan kalau seandainya nutrisinya nggak bagus. Maka di samping konsumsi probiotik yang sudah ada ya teman-teman juga bisa konsumsi juga nutrisi yang tadi tinggi amilum tadi. Jadi saya ada jelaskan air tajin ya, baik dari beras atau mungkin air tajin dari singkong, itu sangat baik ya untuk menyeimbangkan asam lambung atau
mengendalikan asam lambung. Di samping itu juga tadi yang alpukat, kurma dan pisang. Dan probiotik jangan lepas. Pokoknya probiotik jangan lepas. Semua makanan-makanan fermentasi itu dimakan sekarang, dan juga termasuk dalam hal ini adalah makanan buah-buahan ya. Buah-buahan jangan banyak mengkonsumsi buahan yang terlalu matang. Jadi matangnya matang normal aja ya. Itu insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan asam lambung gitu kan. Masya Allah. Itu kurang lebih mungkin. Dan ingat sekali lagi, jaga lambungnya ya, jaga lambung. Yang puasa silakan puasa ya, mungkin yang puasa sunnah ya, Senin Kamis atau segala macam itu. Tapi ingat sahur dan bukanya harus terisi lambungnya ya, jangan sampai lambungnya kosong dan akhirnya menimbulkan nyeri. Karena sekarang sedikit saja nyeri lambung ya, dan tubuhnya fisiknya lemah, nutrisinya nggak cukup, maka dia masuk ya, si virus ini masuk. Nah itu yang sekarang tren terjadi. Maka tadi ya mungkin saya jelaskan, pulse oximetry itu juga sangat penting sekarang, karena di swab pun sekarang kecenderungannya negatif gitu kan. Jadi teman-teman, dua hal penting tadi yaitu nutrisi dan probiotik itu atau simbiotik lah, itu sangat penting. Dan nutrisi yang terbaik saat ini adalah yang tinggi amilum ya, terutama yang berasal dari sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Itu mungkin, dan semoga kita selalu dijaga Allah, dan semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit khususnya virus ini gitu. Demikian mungkin, mohon maaf saya voice note. Terima kasih.